Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurhayati, NIM 196511024, kelas 3A Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda. Dengan mata kuliah Pengauditan 1, bab 2, kecurangan atau fraud. Kecurangan berbeda dengan kesalahan. Yang dimaksud dengan kesalahan yaitu kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan dapat terjadi dalam tahap pengelolaan terjadinya transaksi, dokumentasi pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Jika suatu kesalahan disengaja, maka kesalahan itu disebut dengan kecurangan. Definisi kecurangan. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan ketidak ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Menurut buku audit kasus dan audit forensik, kecurangan terjadi dari 7 unsur yang penting. Apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut: 1. Harus terdapat penyajian yang keliru. 2. Dari suatu masa lampau atau sekarang. 3. Faktanya material. 4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. 5. Dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain untuk bereaksi. 6. Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. 7. Mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan sebagai akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkan untuk bertindak. Secara garis besar, kecurangan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan, tekanan keuangan terhadap seseorang, tekanan non-keuangan, dan indikasi lain. Siapakah yang melakukan kecurangan? Kadangkala pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Dalam perusahaan, makin tinggi posisi pelaku kecurangan, makin besar pula kerugian yang diakibatkan. Beberapa jenis yang telah melakukan kecurangan adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analisis sistem, pemeriksaan, dan operator komputer. Bentuk-bentuk kecurangan. Kecurangan yang merugikan perusahaan. Contohnya, pergeseran uang, yaitu penggelapan uang kas dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan, contohnya something profit dengan pencatatan penjualan, laba, dan aset yang lebih besar. Pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Pencurian uang dengan jalan tidak mempertanggungjawabkan sebagai penerimaan uang. Pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Kecurangan manajemen merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau lebih dikenal dengan sebutan white collar crime. Tujuan dari white collar crime adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada jumlah yang kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dapat dibagikan menjadi dua, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Gejala kecurangan manajemen: keterlambatan laporan yang konsisten, manajer yang secara regular mengerjakan tanggung jawab bawahannya, ketidaktaatan terhadap arahan atau kebijakan dan prosedur perusahaan, manajer berurusan dalam masalah di luar ruang lingkup pusat laba mereka, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada bukti asli, komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. Kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Contoh kecurangan karyawan yaitu pencurian dalam bentuk kas dan barang, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang
dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Gejala kecurangan karyawan. Laba dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. Penyimpangan dalam barang jadi bahan baku atau supply. Peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan. Laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau dipertanyakan. Computer fraud atau kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Ada beberapa cara melakukan kecurangan. Menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Memanipulasi data masukan atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. Mengubah atau menyalin catatan dasar data. Mengubah perangkat lunak atau menggunakan program yang sah dengan program yang tidak sah. Menyadap data dikirim lewat sistem komunikasi. Jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Kecurangan korporasi merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. Tujuan kecurangan untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat eksekutif dan atau manajer pusat laba dan perusahaan publik. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Contoh, kecurangan pelaporan keuangan memanipulasi, memalsukan, atau mengubah catatan atau dokumen dengan mengubah tanggal faktur pemasok sebagai biaya tidak dicatat sampai periode akuntansi berikutnya. Menciptakan lembaran perhitungan barang yang palsu. Kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi pada saat auditor gagal memenuhi ekspektasi bahwa auditor dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Kegagalan audit disebabkan antara lain kesalahan interpretasi auditor terhadap PABU, kesalahan interpretasi auditor terhadap GAS, kesalahan karena adanya kecurangan. Tanda-tanda kecurangan. Pencatatan yang sengaja dirumitkan. Penyelesaian yang tidak lazim menjelang atau pada tanggal neraca. Perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan. Terdapat banyak koreksi dalam pembukuan. Pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan. Penyampaian SPT yang tidak didasarkan pada angka audit. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Survei yang lemah. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan. Kebanyakan pinjaman, kompetisi yang meningkat, situasi karyawan yang sedang dalam tekanan karena banyak berhutang, menderita penyakit berat, masalah alkohol, judi, dan lain-lain. Pencegahan kecurangan. Memberikan insentif yang memadai. Penyederhanaan struktur organisasi, adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan memperhatikan pemisahan fungsi, supervisi dan pengawasan yang cukup, tersedianya catatan atau dokumen yang memadai, adanya pengendalian secara fisik terhadap setiap aset serta catatan perusahaan. Pelaksanaan audit secara independen, melakukan asuransi kerugian atau kehilangan. Teori Gone. Para ahli mengelompokkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan teori Gone, yang merupakan singkatan dari G, grand atau keserakahan, ketamakan, dan kerasukan. O, opportunity atau disebut dengan kesepakatan, N, need yaitu kebutuhan, E, exposure atau disebut dengan pengungkapan atau tersingkap.
Faktor individu yang melekat pada diri seseorang dapat dikategorikan sebagai moral yang berhubungan dengan green atau keserakahan dan motivasi yang berhubungan dengan need yaitu kebutuhan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.